kembali lagi bersama saya Novelinda Funan. Di sini saya menceritakan Santo Pelindung Filipus Rasul. Filipus merupakan seorang dari para rasulnya yang pertama. Tuhan Yesus bertemu dengannya dan berkata, "Ikutlah aku." Filipus sangat bersukacita bersama Yesus. Ia ingin membagikan sukacitanya itu kepada sahabatnya Nathanael. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, kata Filipus, yaitu Yesus dari Nazaret. Nathanael tidak ikut bergembira. Nazaret hanyalah kota kecil, bukannya kota besar yang terpenting seperti Yerusalem. Jadi kata Nathanael, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Tapi Filipus tidak marah mendengar jawaban sahabatnya itu. Ia hanya mengatakan, "Mari, lihatlah." Ia pergi menjumpai Yesus. Setelah dengannya, Nathanael yang seorang pengikut Yesus Kristus yang setia. Filipus berasal dari kota Betsaida di Galilea, sama seperti Rasul Andreas dan Rasul Petrus. Kemungkinan besar ia juga adalah seorang nelayan seperti mereka, yang seorang yang tulus hati, apa mungkin terlalu polos dan lugu. Karena keluguannya, suatu kali secara spontan ia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah ke Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Yohanes bab 14 ayat 8. Dan pertanyaannya itu, Filipus memperoleh sebuah teguran. "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yang bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Yohanes bab 14 ayat 9. Setelah Yesus bangkit, Filipus adalah salah satu murid Yesus yang berkarya paling banyak dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul selain Petrus dan Paulus. Filipus pergi memberitakan Injil di Samaria. Di sana ia membuat begitu banyak tanda lukisan hingga penduduk kota dan bulat hati menerima kabar gembira yang dibawanya. Filipus yang penuh banyak kuasa dan kudus mengusir banyak penjahat yang merasa orang-orang di situ. Ia menyembuhkan banyak orang yang lumpuh dan bimbang, sehingga semua orang yang besar kecil mengikuti dia. Setelah itu nama Rasul Filipus kemudian tidak lagi disebutkan. Dalam kitab Kisah Para Rasul, Lukas yang sang penulis kitab lebih memfokuskan pada kisah dan karya dari Rasul dan Paulus menurut tradisi masyarakat perdana. Filipus berkarya Silia, Bergia dan sekitar Asia Kecil, di mana ia diwafat dan martir di Hierapolis, Bergia. Sekarang wilayah Turki pada tanggal 27 Juli 2011. Kantor berita Turki melaporkan bahwa para arkeolog telah menemukan sebuah makam yang diklaim sebagai makam Santo Filipus dan Rasul Profesor Francisco de Andria dari Italia, mengatakan bahwa selama penggalian dekat dengan kota dari Sili Turki, para ilmuwan telah menemukan makam dalam sebuah gereja yang ditemukan. Dia menyatakan bahwa desain makam tulisan-tulisan di dinding definitif membuktikan bahwa pemakaman itu adalah makam Filipus. Terima kasih.